إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Zalzalah artinya gempa. Jadi surat ini bicara tentang gempa. Tentu gempa yang di sini bukan gempa yang ada yang sering diumumkan 5 skala Richter ataupun sampai 6, atau 7, ini enggak ada hitungannya gempa ini. Surah Al-Zalzalah ini secara tartib Al-Quran masuk pada tartib ke-99 dengan jumlah ayat 8, jumlah kalimat 36, jumlah huruf 156, dan termasuk surah Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun asbab nuzulnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika turun ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qa'idun fabaka Abu Bakrin faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yubkika ya Aba Bakrin qala abkani hadhihi as-surah. Jadi ketika turun ayat surah Zalzalah ini, Abu Bakar sedang duduk. Tiba-tiba dia mendengar surat ini dibaca Rasul, kemudian Abu Bakar menangis. Kemudian Rasul bertanya, "Wa ma yubkika ya Aba Bakr?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, "Abkani hadhihi surah." Yang membuat aku menangis adalah surat ini. Kemudian Abu Bakar Siddiq menjelaskan yang dimaksud adalah kalimat terakhir dari surah Al-Zalzalah ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, surah Al-Zalzalah ini disebut juga surah Al-Zilzal, disebut juga surah idza zulzilatil ardu zilzalaha, disebut juga surah Al-Jami'ah. Kenapa disebut surah Al-Jami'ah? Karena kalau kita melihat tentang keutamaan daripada surah Al-Zalzalah ini, sebagaimana dikeluarkan hadis dari Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a idza zulzilatil ardu zilzalaha." Barang siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka sama dengan binisbil Qur'ani, dia telah membaca separuh Al-Quran. Kenapa demikian? Kenapa surah Al-Zalzalah dianggap separuh dari Al-Quran? Karena dilihat ayat terakhir tadi yang membuat Abu Bakar menangis. Karena isi Al-Quran itu separuhnya bicara tentang amal soleh, dan amal soleh itu berkenaan dengan masalah pembalasan kelak pada hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal sebiji zarah, tetap dia mendapatkan kebaikan kalau dia berbuat baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sebaliknya kalau dia berbuat jahat maka dia akan menuai kejahatannya. Baik. Ini dari segi asbab nuzulnya.
Adapun tafsirnya kita masuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi ini yang kita pijak hari ini digempakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekali gempa. Kalimat zilzalaha di sini dalam bahasa Arab namanya idhafah. Mudhaf ilaih. Kalimat ha ini kembali kepada bumi. Zilzalaha, ha itu artinya bumi di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan gempa kepada bumi? Kenapa Allah tidak katakan idza zulzilatil ardu zilzalan? Kenapa mesti zilzalaha? Kenapa mesti diidhafahkan kepada bumi? Karena gempa yang dimaksud dalam surah ini bukan gempa sebagian bumi. Bukan di Jogja gempa di sini, tidak. Di Aceh gempa di sini, tidak, bukan. Tetapi gempa ini menyeluruh satu bumi. Makanya gempanya diidhafahkan kepada bumi. Kalau gempa-gempa zaman sekarang, mungkin ada daerah-daerah tertentu sejak lahir sampai hari ini mungkin tidak pernah merasakan gempa. Tapi ada juga mungkin sebagian antum pernah merasakan gempa, minimalnya lini lah, kan gitu ya. Tapi bukan itu yang maksud. Maksudnya gempa di sini adalah bercerita tentang akhir kehancuran alam semesta. Baik, bicara tentang gempa. Gempa ini satu di antara tanda-tanda kiamat kecil. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu dicabut. Wa takthuruz zalazil, dan akan banyak gempa di sana dan di sini. Dari sini Rasul mengatakan tidak akan tegak hari kiamat sampai dicabutnya ilmu dan banyaknya gempa. Dan sudah kita rasakan gempa ini baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bahkan hadis yang sangat masyhur dari Abdullah ibn Hawalah al-Ajdi. Jadi Abdullah ibn Hawalah ini pernah diutus berperang tapi kalah perangnya. Tapi dia pulang selamat. Jadi kemudian wajahnya namanya orang kalah perang kan beda dengan orang yang menang perang. Kalau menang perang kan sumringah, bahagia gitu ya. Kalau kalah perang kan nggak bahagia, merengut gitu ya. Makanya Ibnu Hawalah ketika sudah nampak lelah letih wajahnya, Rasul mengatakan, ya Ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalat ardal muqaddasata wa danatil zalazil wal balaya. Wa Ibnu Hawalah, apabila engkau sudah melihat kelak kekhilafahan tegak di bumi Baitul Maqdis, maka telah datanglah masa-masa gempa. Kenapa demikian? Isyarat ke mana? Ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang tentara yang hendak membunuh Al-Mahdi. Jadi nanti dari Syam itu akan ada tentara besar membawa bendera hitam. Ketika mendengar pembaiatan Imam Mahdi di rukun Ka'bah, maka orang-orang ini tidak suka. Akhirnya mereka pun bergerak pasukan besar ini dari Syam menuju Mekah. Masalahnya ketika sampai di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala gempakan bumi dan semua pasukan ini masuk ke dalam tanah. Termasuk orang-orang yang lalu lalang di situ yang tidak ada niat untuk memerangi Al-Mahdi. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, okeylah tentara-tentara yang